Yang lain di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 19 ya, 1 John 4:19. There is a verse in 1 John 4:19. Nah, surat 1 Yohanes pasal 4:19 itu mengatakan satu kalimat seperti ini. 1 John 4:19 says this. We love him because he first loved us. Kita mengasihi Allah karena dia mengasihi kita terlebih dahulu. Maka di dalam terang dari ayat itu, di dalam terang dari tulisan Yohanes yang lain, orang-orang yang dia bisa mengasihi Allah dan mentaati perintah Tuhan, itu adalah karena mereka pertama-tama sudah dikasih Allah terlebih dahulu. And so in the context of this other passage written by John, we can see that those who love and obey God have been loved by God first. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu mengasihi dan kamu mentaati perintahku, asumsinya adalah mereka adalah orang-orang yang hari itu meskipun mereka sudah gagal dan mereka akan menyangkal Yesus Kristus, mereka sudah menerima di dalam hidup mereka cinta Tuhan. Makanya mereka akan bisa berespon in love and obedience meskipun tidak sempurna. And so when Jesus said, if you love and obey my commandments, we are making the assumption that these are people who have already been loved by God first. And so they are able to love and obey God even in imperfection. Jadi di dalam pengertian seperti itu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita melihat bahwa yang namanya pemberian Roh Kudus itu betul-betul like a merciful gift untuk kita yang tidak layak, tapi kita sudah menerima cinta Yesus Kristus terlebih dahulu. And so we can see that the gift of the Holy Spirit is one that we are unworthy of, that he gives to us despite our imperfections. Dengan kata lain, kalau saudara itu sudah menerima menerima cinta Tuhan Yesus, saudara sudah menerima Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit lagi, then you have the Parakletos in your life. In other words, if you have believed upon Jesus Christ, you've received his love, that you believe that he has died and risen from the dead, that you have already received the Parakletos. Dan untuk orang-orang yang sudah menerima menerima cinta Yesus Kristus, we love him because he first loved us. Bagi orang-orang yang sudah menerima cinta Tuhan seperti ini, For people who have received the love of God and are able to say, we love him because he first loved us, maka Tuhan itu memberikan kepada mereka yang namanya another helper untuk bersama dengan mereka selama-lamanya. the Lord gives them another helper to be with them forever. Ayat yang ke-16 ya, Yohanes mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu another helper to be with you forever. Verse 16, and I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever. Another helper, maksudnya another helper itu apa? What does another helper mean? Di dalam bagian ini yang namanya another helper itu berarti adalah another helper of the same kind. What this means is another helper of the same kind. Jadi kalau di dalam bahasa Greek itu ada dua kata another yang biasa dipakai. In Greek, there are two words for another that are often used. Kata pertama tuh another dalam pengertian heteros, yang lain. Heteros kayak saudara tahu kayak heteroseksual berarti ya ketertarikan kepada kepada seks yang lain yang betul-betul berbeda dengan seks yang orang itu punya. One use of the word of another is heteros, and we know this, for example, in heterosexual, where someone is attracted to someone of the opposite gender. Tapi ada satu lagi kata yang di dalam bahasa Yunani itu bernama allos. But there is another word in Greek called allos. Allos itu juga berarti another, tapi another of the same kind. Allos is also another, but is another of the same kind. Nah, waktu kita mau coba mengerti Tuhan Yesus itu bicara tentang another helper, kita akan sangat-sangat tertolong pada waktu kita mengerti itu another yang dipakai itu another yang maksudnya heteros, yang another of the different kind, atau another in the same kind. It's very helpful for us in understanding Jesus when we can know which word he is using to describe another helper, whether it is heteros or allos. Saya pernah satu kali ini kasih ilustrasi ya, ilustrasi sederhana. I've given a simple illustration before. Kalau misalnya biasa kalau di rumah tuh kan kita always kayak siapkan satu baskom yang isinya semua buah gitu ya. Ya gak semua sih, cuma juga gak ada. Tapi maksudnya biasanya ada kebiasaan seperti itu. Some homes, for example, might have a fruit basket. Atau kopi atau apalah misalnya kalau saudara biasa minum kopi. Or a basket of different coffees or other things.
Kalau misalnya saudara di rumah itu, lalu mungkin suami saudara atau istri saudara atau anak saudara misalnya atau teman saudara gitu, eh, buatin saudara secangkir kopi, lalu what is it like latte lah, latte. Gitu. If you're at home and your family member makes you a cup of, or a glass of coffee, maybe it's a latte, Lalu saudara habiskan satu cangkir latte itu, and you finished your cup of coffee, lalu saudara minta lagi. and you ask for another one. Kalau saudara mintanya adalah, give me another cup, lalu saudara pakai kata alos, ya, give me another cup, pakai ya, alos of the same kind, maka saudara akan dapatkan another cup of latte. And if you say, I would like another cup, but use the word alos, then you will get another cup of latte. Tapi kalau saudara mintanya, give me another cup, saudara pakai kata heteros, maka saudara mungkin akan mendapatkan bukan latte, tapi pokoknya just another cup, apapun isinya bisa berbeda dengan yang pertama. Bisa matcha atau apa. But if you use the word heteros as saying, I would like another cup, then you might just get another cup of something else, like matcha or another completely different drink. Ya, atau jamu atau turmeric, apalah gitu. Or turmeric or herbal drinks. Nah, di dalam bagian ini pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, I will give you another helper. Dia pakai kata alos itu. Another helper of the same kind. When Jesus here says, I'm giving you another helper, he is using the word alos. This is another helper of the same kind. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu satu orang penolong lagi yang sama jenisnya dengan penolong yang sebelumnya. And so Jesus is saying that I'm going to give you another helper that is of the same kind of your previous helper. Nah, pertanyaannya saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, I will give you another helper, asumsinya adalah orang-orang ini mereka sudah punya another helper yang lain tentu saja kan. So when we say that Jesus is saying you'll have another helper, we are assuming that there is already a helper that people have. Pertanyaannya adalah, siapa itu parakletos yang pertama itu? Siapa itu another helper atau yang pertama yang mereka miliki? So the question is, who is the first parakletos that these disciples have? Karena Tuhan Yesus menjanjikan another helper of the same kind, Because Jesus is promising another helper of the same kind. berarti kita akhirnya bisa di dalam konteks ini ya, kita mengerti bahwa another helper pertama yang diberikan kepada para murid itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. We have to understand that the helper that has been given to the disciples is Jesus Christ himself. Dan Tuhan Yesus itu mengatakan kepada para murid, dia akan memberikan another helper, dan another helper itu akan merupakan satu pribadi yang mirip dengan diri Yesus Kristus. And so Jesus Christ is saying that he is going to give his disciples another helper that is similar to himself. Berarti apa? Another helper yang Tuhan Yesus berikan itu juga akan merupakan satu pribadi, dan pribadi itu adalah pribadi yang juga divine. This means that this helper is going to be a divine person. Sama seperti Tuhan Yesus sendiri, dia juga adalah person dan dia juga adalah sepenuhnya ilahi. So in the same way that Jesus Christ is a person and he is also fully divine. Jadi untuk kita, orang percaya, Bapak Ibu sekalian, kita sebetulnya punya dua pribadi parakletos di dalam hidup kita. So in fact, for us believers, we have two parakletos in our lives. Yang pertama adalah Yesus Kristus sendiri. The first is Jesus Christ himself. Yang kedua adalah the other parakletos, yaitu adalah Roh Kudus. The second is the parakletos, the Holy Spirit. Baik Tuhan Yesus maupun Roh Kudus itu adalah sama-sama mereka adalah divine persons yang Allah itu berikan di dalam hidup kita. And both Jesus Christ and the Holy Spirit are divine persons that God the Father has given in our lives. Dan Alkitab itu mengatakan bahwa untuk kita bisa menerima itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, another parakletos, maka berarti asumsinya kita sudah menerima the first parakletos, yaitu menerima Yesus Kristus sendiri. And the Bible says that in order for us to accept the second parakletos, the assumption is that we have already accepted the first parakletos, Jesus Christ. Dan pada waktu kita mau tahu ya, sebetulnya apa sih yang dikerjakan oleh parakletos, yang pertama maupun yang kedua, And when we want to know what does the first or second parakletos do, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai parakletos yang of the same category,
so that they can be called a parakletos of the same category. Maka mau tidak mau kita mesti melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. We must look at what Jesus Christ does. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, In the Jewish tradition, mereka punya satu konsep parakletos yang berbeda dengan mereka punya konsep parakletos mereka sendiri. they have their own concept of a parakletos. Di dalam tradisi Yahudi, apa sih yang dimaksud dengan parakletos? What is meant by a parakletos in the Jewish tradition? Kalau saudara melihat tulisan-tulisan para rabi, maka saudara akan menemukan bahwa yang disebut sebagai parakletos, disebut sebagai yang mendampingi kita, itu adalah apa? Itu adalah our good deeds. If you look at the rabbinic writings, what is called the parakletos, the one who walks alongside us, is our good deeds. Good deeds untuk apa itu? Kenapa itu disebut sebagai satu parakletos? Good deeds for what? Why is it called a parakletos? Kenapa itu disebut sebagai yang akan mendampingi kita dan akan menolong kita di dalam kesulitan kita? Itu parakletos. Why is it called the one that is walking alongside us and will help us in our neediness? Karena orang-orang Yahudi percaya bahwa perbuatan baik kita itu yang akan kemudian membela kita dan menghibur kita pada waktu kita ada di dalam judgment dari Allah sendiri. Because Jewish people believe that it is our good deeds that will protect us and defend us when we stand before God in judgment. Makanya mereka melihat bahwa perbuatan kita, amal baik kita itu adalah adalah our helper di hadapan Allah yang suci itu. So they see that our good deeds are what is helping us before the holy God. Hal lain yang juga disebut sebagai parakletos atau sang penolong atau penghibur kita di dalam tradisi Yahudi selain good deeds itu juga adalah sacrifice. Korban itu disebut sebagai parakletos dalam beberapa tulisan rabbinik. The other thing that is also called a parakletos in rabbinic writings is the sacrifice. Baik perbuatan saleh maupun upacara-upacara korban itulah yang akan membela kita, yang akan menjadi penghiburan kita pada waktu kita berhadapan dengan Allah yang suci. It is good deeds and also the ritual of sacrifices that will comfort us and protect us when it comes to Judgment Day. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penghibur yang lain. Dia mengasumsikan dirinya sendiri juga adalah seorang penghibur, seorang parakletos bagi para orang percaya dan juga para murid. When Jesus says that I'm giving you another helper, he's assuming that he himself is already the first helper to those who believe in his disciples. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu sebagai parakletos? And what is done by Jesus as parakletos? Tuhan Yesus itu mengerjakan satu hal yang melampaui pengertian parakletos dari orang-orang Yahudi. Jesus does something that transcends the Jewish understanding of a parakletos. Karena yang namanya perbuatan baik dan sacrifice itu bukan merupakan satu hal yang akan memastikan bahwa mereka itu diterima oleh Allah. Because good deeds and sacrifice do not guarantee that they are accepted by God. Tetapi di dalam tulisan 1 Yohanes, surat yang pertama, 1 Yohanes. But in the letter of 1 John, Yohanes itu mengatakan bahwa pada waktu kita itu misalnya berdosa kepada Allah, kita bersyukur karena kita punya Yesus Kristus sebagai parakletos kita. John says that we are grateful that if we sin, we know that Jesus is our parakletos. Karena apa? Karena Yesus Kristus pada waktu dia di hadapan Allah, maka dia membawa yang namanya korban. Persembahan dia itu adalah dirinya sendiri. Because when Jesus is before God, he brings the sacrifice, which is himself. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang parakletos yang lain, seorang penolong yang lain, dengan asumsi dia adalah penolong yang pertama yang mereka miliki. Jesus says, I'll give you another helper with the assumption that he is the first helper that has been given. Dan hal yang paling penting yang Yesus kerjakan adalah dia mendamaikan kita dengan Allah melalui siapa? Bukan melalui yang namanya perbuatan baik kita, tetapi melalui kehadiran dirinya sendiri di hadapan Allah yang mewakili kita. That's is our parakletos yang pertama, Yesus Kristus. And the most important work that he does is giving us peace with God by being the mediator and being the one who is a sacrifice in the presence of God. And therefore he is our first helper in that way. Satu kali Timothy Keller itu mengatakan kalimat seperti ini. Once Tim Keller said this. Bahwa kalau saudara bandingkan
semua agama dengan kekristenan, maka saudara akan menemukan keunikan kekristenan. Salah satunya adalah di dalam bagian bagaimana God's justice itu bekerja. If you compare all world religions with Christianity, one of the uniqueness of Christianity is in how God's justice is distributed, How God's justice itu works. how God's justice works. Di dalam semua agama yang lain, maka yang namanya keadilan Tuhan, maka yang namanya God's justice itu akan menjadi sumber teror untuk setiap orang yang ada di dalam sistem kepercayaan itu. In other world religions, God's justice is a terror for people within that religious system. In other religions, yang namanya God's justice itu works against you karena engkau akan diukur dan engkau akan dihakimi berdasarkan God's justice. In other religions, God's justice works against you because you're going to be measured up against those standards. Apapun yang kita kerjakan, baik perbuatan yang salah sekalipun atau perbuatan yang paling buruk sekalipun, itu akan dihakimi berdasarkan standar Tuhan, apakah kita itu bisa mencapainya atau tidak. Whatever we do, whether that's very good deeds or bad deeds, that is measured up against the standard of God's justice and whether we can reach that. Dan orang di dalam dunia, mereka tidak akan pernah tahu apakah mereka itu sudah meet up the standard of God's justice atau belum. Sehingga mereka tidak ada kayak semacam satu perasaan secure bahwa mereka diterima Tuhan. And people in this world, they can never know whether they have reached the standard of justice, and so they have no peace. Nah, di dalam kekristenan, skenario yang sebaliknya itu terjadi, bahwa yang namanya God's justice itu doesn't work against you, but it works for you. In Christianity, it's the opposite. God's justice is not against you, but it works for you. Kenapa demikian? Kenapa yang namanya keadilan Allah itu tidak menjadi sesuatu yang akan mematikan kita? Why is God's justice not something that will kill us? Karena di hadapan Allah Bapa, kita punya siapa? Kita punya Yesus Kristus sebagai Parakletos yang pertama yang sudah membayar dosa kita. Because before God the Father, we have Jesus, who is our first Parakletos, who was paid for our sins. Karena dosa kita sudah dibayar oleh Yesus Kristus, maka God's justice itu tidak akan menimpa kita. Tidak mungkin satu dosa itu dibayar dua kali. Because Jesus has paid for our sins, God's wrath will not be placed upon us because there is no way for one sin to be punished twice. Karena Allah itu just, karena Allah itu adil, maka dia akan melepaskan kita karena kita punya seorang pembela di hadapan Tuhan. Because God is just, He will let us go free because we already have a defender before God. Itu satu hal yang tidak bisa dicapai oleh our good deeds ataupun juga oleh our sacrifice sebagai parakletos menurut kacamata Yahudi. That is not something that can be achieved by our good deeds or sacrifices in the Jewish understanding of parakletos. Nah, sekarang pada waktu kita memikirkan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk hidup kita, When we think about what the Holy Spirit does in our lives, apa sih yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan sebagai Roh Kudus sebagai parakletos yang diberikan oleh Yesus Kristus untuk kita? what does the Holy Spirit do in our lives as the parakletos that Jesus has given to us? Kalau saudara melihat seluruh konteks Injil Yohanes, Bapak Ibu sekalian, If you look at the whole context of the Gospel of John, maka apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai another helper tersebut adalah apa? Adalah meyakinkan kita tentang yang namanya status kita di hadapan Tuhan karena kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. what is done by the Holy Spirit as our parakletos is that He assures us of our status of salvation before Christ. Alkitab itu mengatakan bahwa pada waktu Roh Kudus itu diberikan, dia akan memuliakan aku. The Bible says that when the Holy Spirit is given, that He will glorify me. Dia akan bersaksi tentang aku. He will testify about me. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus sekali lagi sebagai another helper itu adalah memberikan kepada kita greater vision. Sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di hadapan Allah bagi kita. What is given by the Holy Spirit is also a greater vision of what Christ has done for us before the Father. Membuat Yesus Kristus semakin beautiful dan juga semakin appealing di dalam hidup kita. He makes Jesus Christ more beautiful and more appealing in our lives. Dan pada waktu itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, bukankah itu merupakan satu penghiburan besar di dalam hidup ini? And when that happens, isn't that not a great comfort in this life? Hal lain yang kita bisa perhatikan di dalam ayat yang ke-15 sampai 17, And we see in verses 15
17. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu another helper yang sama-sama merupakan pribadi, yang sama-sama ilahi dan akan menunjuk kepada Yesus Kristus yang berdiri di hadapan Allah. When Jesus says, I will ask the Father and he will give you another helper who is a person and who is divine and who points towards Jesus Christ. Maka di dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-16 Tuhan Yesus mengatakan dia akan bersama dengan dirimu untuk selama-lamanya. He says in verse 16 that he will be with you forever. Dia akan bersama dengan engkau selama-lamanya. He will be with you forever. He will be with you forever. Saudara, kalau saudara menemukan di dalam perjanjian lama, So if you look in the Old Testament, maka ada beberapa Roh Kudus itu juga bekerja di dalam perjanjian lama. the Holy Spirit also works in the Old Testament. Dia juga ada di dalam hidup orang. He is also in the lives of different people. Tapi ini bedanya apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam perjanjian lama dengan apa yang dia kerjakan di dalam perjanjian baru. But there is a difference between what the Holy Spirit does in the Old Testament and in the New Testament. Di dalam perjanjian lama, maka Roh Kudus itu hanya akan mendiami orang-orang tertentu yang mereka dipercaya untuk mengerjakan satu tugas tertentu. In the Old Testament, the Holy Spirit only indwells people who have been given a certain task to accomplish. Seperti orang-orang yang akan membangun tabernakel, itu mereka punya kayak semacam kehadiran khusus dari Roh Kudus yang menolong mereka mengerjakan tugas mereka. For example, people who built the tabernacle, they were given a presence of the Holy Spirit to guide them in the building of this Itu tidak akan tabernacle. diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, hanya untuk orang-orang tertentu dan hanya untuk tugas tertentu saja. It is not given to everyone without exception. It is given to certain people for certain tasks. Pada waktu misalnya mereka selesai membangun tabernakel, kemungkinan maka Roh Kudus juga tidak akan tinggal di dalam hidup mereka. Once they built the tabernacle, the likelihood is that the Holy Spirit no longer dwelt in their lives. Di dalam kasus yang lain, kalau saudara melihat kayak hidup Saul sama Daud, pada waktu Saul itu sudah berdosa dan dia meninggalkan Tuhan, maka Alkitab itu mencatat bahwa roh Tuhan itu meninggalkan Saul. When you see in the lives of King Saul and David, when Saul sinned against God, the Holy Spirit left him to indwell David. Pada waktu David dia jatuh ke dalam dosa, dia berdoa misalnya di dalam Mazmur pasal yang ke-51 supaya roh Tuhan itu tidak meninggalkan dia. Jangan ambil rohmu dari aku. When David sinned against God, we see in Psalm 52 that he prayed for the Holy Spirit to not be taken away from him. Dengan kata lain ya saudara, kalau saudara lihat pola di dalam perjanjian lama, kepada siapa Roh Kudus itu diberikan, dan berapa lama Roh Kudus itu diberikan, maka saudara akan sampai kepada satu kesimpulan. If you look at the stories of the Old Testament and you look at the people to whom the Holy Spirit was given and the duration by which they had the Holy Spirit, you will come to conclude Bahwa Roh Kudus itu hanya diberikan kepada siapa Allah itu berkenan, yang betul-betul Allah itu favors, itu yang dikasih. the Holy Spirit is only given to those whom the Lord favors, those with whom he is truly pleased. Entah karena ada tugas tertentu yang dia harus kerjakan, Whether it is because of a specific task that this person must accomplish, entah karena orang itu punya relasi yang sangat dalam dengan Tuhan dan dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosa yang besar. or because this person has a very special relationship with God and has distanced themselves from many sins. Tapi itu hanya diberikan sekali lagi untuk orang-orang yang upon whom God favors itu ada. Once again, it is only given to those with whom the God has placed his favor. Nah, di dalam bagian ini yang tadi saudara baru saja baca, But in this passage we just read, Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi, aku akan minta kepada Bapa dan aku akan minta another helper dan dia akan ada bersamamu sampai selama-lamanya. Christ says, I will ask the Father and he will give you another helper to be with you forever. Maka itu berarti apa? Maka berarti God favors itu ada di dalam diri setiap kita. Itu selama-lamanya. That means that God's favor is with us forever. Forever, God will always favor us. God will favor us forever. Bukan karena kita itu sudah sedemikian baik dan kita sedemikian saleh.
Tapi God favors itu ada di atas kita selama-lamanya karena apa yang Yesus Kristus itu sudah kerjakan on behalf of us. Karena kita punya the first parakletos di hadapan Bapa. Not because we are so good and that because we have accomplished so much, but because God's favor rests on us due to Jesus Christ, who has been given to us as the first Parakletos. Roh Kudus itu diutus setelah apa? Setelah Yesus Kristus dia mati, bangkit dan kemudian naik ke surga. Maka Roh Kudus itu datang dan mendiami kita selama-lamanya. The Holy Spirit was given to us after Jesus Christ had ascended into heaven. It was then that he came to indwell us forever. Dan sekali lagi pada waktu Alkitab mengatakan bahwa dia mendiami kita selama-lamanya, itu berarti forever. Kita mendapatkan cinta Allah. When the Bible says that he indwells us forever, that means that we have God's love forever. Kita sudah sekilas melihat apa yang dikatakan dari ayat yang ke-15 sampai 17. So we've looked at verses 15 to 17 briefly. Roh Kudus sebagai another helper itu diberikan. Meskipun kita adalah orang-orang yang lemah, meskipun kita adalah orang-orang yang mungkin juga jatuh seperti Peter dan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan for some period of time. The Holy Spirit has been given to us despite of our weaknesses, despite the fact that we might even be like Peter and leave God for a period of time. Tapi orang-orang yang seperti ini, kenapa mereka dikaruniai another helper? Kenapa mereka diberikan Roh Kudus? Adalah karena mereka sudah menerima cinta Tuhan terlebih dahulu. Menerima cinta Yesus Kristus terlebih dahulu. But the reason these people are given the Holy Spirit is because they have received the love of Jesus Christ first. Mereka sudah menerima itu ya, the work of the first parakletos, menerima karya dari penolong atau penghibur yang pertama yaitu Yesus Kristus. They have received the work of the first Parakletos. Untuk mensecure cinta Allah Bapa atas hidup mereka melalui kayu salib dan melalui kenaikannya ke surga. In order to secure the love of the Father upon them through the cross and the ascension of Jesus. Dan karena kita sudah menerima cinta Tuhan Yesus dan kita sudah menerima cinta Allah, God's favors, maka kepada hidup kita diberikan Roh Kudus itu selama-lamanya. And because we have accepted Jesus Christ and we have received God's favor, then we are able to receive another helper in our lives. Nah, bagian terakhir saya coba ingin mengajak kita untuk merefleksikan beberapa implikasi yang kita bisa tarik untuk hidup kita sekarang. In this last section, I just want us to meditate upon a few relevant applications to our lives. Yang pertama-tama, saudara, kita bicara tentang comfort di dalam dunia ini. The first is that we speak of comfort in this life. Bahwa kita tidak akan pernah diabaikan oleh Allah. That we will never be forsaken by God. Kita punya satu kepastian bahwa Allah itu mengasihi kita karena dia memberikan Roh Kudus di atas hidup kita selama-lamanya. We have an assurance because the Father has given us the Holy Spirit forever. Nah, kita kadang-kadang bisa merasa kita ini abandoned by Allah ya. Sometimes we might feel abandoned by God. Kadang-kadang kita bisa merasa kita tidak diperhatikan atau kita tidak dikasihi Tuhan. Sometimes we might feel unloved or that God is not paying attention to us. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ya, maka pengalaman-pengalaman orang itu merasa dirinya diabaikan oleh Tuhan. Itu kadang-kadang karena mereka itu ada di dalam satu kondisi yang self-indulgence. But if you look in the Old Testament, sometimes people feel that they've been abandoned by God because they are in a state of self-indulgence. Kalau saudara lihat apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. If you look at what the Israelites experienced when they left the land of Egypt. Pada waktu mereka meninggalkan Mesir dan mereka ada di dalam padang gurun dan mereka merasa mereka kurang makan dan juga kurang minum, mereka merasa mereka di-abandon oleh Allah. When the Israelites left Egypt, they were in the wilderness and they felt that they were lacking water and lacking food. They felt abandoned by God. Tetapi perasaan mereka diabaikan Tuhan itu karena apa? Karena mereka itu self-indulgence. Di dalam kenikmatan-kenikmatan daging yang mereka pikir mereka bisa dapatkan di Mesir. But the reason that they felt abandoned by God is because they were trapped in self-indulgence and the things that they felt they could get in Egypt. Tapi pada waktu kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini, but when we see what Jesus Christ is saying in this passage, yang namanya Roh Kudus itu diberikan karena Yesus Kristus sudah naik ke surga buat kita, maka comfort yang kita terima dari Tuhan itu harus berasal dari keyakinan bahwa
sampai kapanpun Tuhan itu mengasihi kita apapun yang terjadi dengan kondisi kita. But the Holy Spirit, who is being given to us because Jesus Christ has ascended into heaven, must be followed with a belief that the love of the Holy Spirit will be with us regardless of the condition that we are in. Sampai kapanpun kita adalah milik Tuhan dan sampai kapanpun Tuhan mengasihi kita karena Roh Kudus itu menunjuk kita kepada apa yang Yesus Kristus kerjakan untuk kita di atas kayu salib. Regardless, God's love is with us because the Holy Spirit is a sign that Jesus Christ, that there is love for us because of what Jesus Christ has done on the cross, and He has already ascended for us. Yang pertama comfort. The first is comfort. Nah, pertanyaannya adalah apakah saudara di dalam hidup ya, saudara betul-betul menikmati kayak semacam satu assurance bahwa saudara itu milik Tuhan. The question is whether in your life you have the assurance that you belong to God. Karena tanpa saudara menikmati satu assurance bahwa saudara itu milik Tuhan, maka saudara juga tidak akan mendapatkan like a comfort. Because without the assurance that you belong to God, you will not receive this comfort. Tanpa saudara punya assurance bahwa saudara itu milik Tuhan, di dalam kondisi-kondisi yang sulit, maka saudara bisa saudara bisa very very suspicious tentang apa yang menjadi motivasi Tuhan membiarkan saudara ada dalam kesulitan-kesulitan tertentu. If you do not have this assurance when you go through hard times, you might be suspicious of why God is allowing you to go through these difficult situations. Jadi sekali lagi kita mesti belajar seperti kata kitab suci ya, bertumbuh di dalam ini ya, di dalam our assurance of salvation. Itu yang merupakan satu hal yang Roh Kudus itu kerjakan. Dia menunjukkan kepada kita apa yang Yesus Kristus kerjakan bagi kita sehingga kita tahu di dalam kondisi apapun tetap kita punya yang namanya cinta Tuhan. We must learn to have assurance of our salvation because the Holy Spirit has been given us to point towards Jesus Christ who has worked out our salvation for us. Bagian yang kedua, saudara, selain comfort, kita juga punya yang namanya holy discomfort. Other than comfort, there is also holy discomfort. Comfort itu bicara bahwa kita punya keyakinan Allah tidak abandon kita. So comfort is a belief that God has not abandoned us. Holy discomfort itu bicara bahwa kita should not abandon God as well. Holy discomfort is talking about the fact that we should not abandon God as well. Saudara, di dalam kita belajar bertumbuh mengasihi Tuhan, maka salah satu tantangan kita adalah apa? Kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat puas untuk melihat diri kita sekarang ada di mana. As we grow in knowledge of God, sometimes we become too content with seeing the way we are with God. Kadang-kadang kita bisa merasa sudah sangat cukup mengetahui bahwa saya sudah menerima itu, saya sudah menerima iman yang menyelamatkan kita dan saya bisa just stay here. Nggak ada pertumbuhan dan juga nggak bother untuk mengenal Tuhan lebih lanjut. Sometimes you are complacent with the fact that I'm saved and I know God, and you no longer put in effort in order to grow in the Lord or to know Him more. Tapi kalau yang namanya another helper itu, Roh Kudus yang adalah juga Parakletos itu ada di dalam hidup kita. But if the Holy Spirit, the Parakletos, is in our lives, dan dia mengikat kita kepada Yesus Kristus, maka harusnya kita menjadi orang-orang Kristen yang di dalam hidup kita itu kita punya kayak semacam satu kegelisahan yang suci, bahwa kita tidak seharusnya ada di dalam kondisi kita hari ini. then we ought to, if the Holy Spirit is in our lives, we ought to have a spiritual discomfort that things are not the way they should be. Paulus itu mengatakan satu kalimat seperti ini. The Apostle Paul says this. Aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu apa itu kekurangan dan aku sudah belajar cukup baik di dalam kondisi limpah maupun dalam kondisi kurang. I know what it is to be in plenty and what it is to be in lack, and I've learned to be content whether I have much or little. Di dalam hal-hal yang sifatnya adalah untuk kayak semacam let's say worldly pleasures gitu ya. Masih hati-hati. Di dalam hal-hal yang sifatnya adalah kayak worldly abundance. Paulus itu mengatakan, aku tahu tuh apa yang namanya cukup. Mau banyak, mau kurang, aku bisa tetap satisfied di dalam kondisi apapun. In situations of worldly abundance, the Apostle Paul says, whether I have been given plenty or I am in lack, I have learned to be content. Tapi untuk urusan-urusan rohani, untuk urusan-urusan pengenalan tentang siapakah Yesus Kristus, itu Paulus dia sama sekali tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia cukup konten tentang apa yang dia miliki hari ini. But with regards to spiritual things, with regards to his knowledge of God,
Paul never writes that he is content with his current situation. Aku terus mengejar supaya aku boleh mendapatkan yang namanya pengenalan lebih dalam tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk aku. I continue to run the race to know God more. Ada satu ada satu kegelisahan rohani bahwa dia masih bisa bertumbuh lebih mengenal Tuhan lagi. There is a spiritual discomfort that he feels that he can still know the Lord more. Celakanya kalau di dalam hidup kita membalikkan kayak pola seperti ini. Waktu kita ngomongin tentang relasi dengan Tuhan, kita rasa konten. The disaster in our lives is when we get these two things mixed up, Fleshly contentment. that we have a fleshly contentment with our spiritual situation with God. Ya, saya bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, boleh enggak juga enggak apa-apa. Saya sudah belajar cukup tentang mengenal siapa Tuhan. Saya sudah cukup segini. Oh, it doesn't matter if I grow in God or not. I have learned to be content in my situation. Lalu pada waktu kita tiba kepada yang namanya ini, material comfort and material advantage, kita kemudian mengatakan bahwa aku berlari lagi lalu mengejar supaya kalau boleh aku mendapatkannya. Itu betul-betul kebalik dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. But when we think about material things, we say, oh, I'm running the race to obtain all of these things. This is completely opposite to what the Apostle Paul is teaching. Ada holy discomfort, saudara, pada waktu Roh Kudus itu diberikan. There ought to be holy discomfort if the Holy Spirit has been given to you. Atau dengan bahasa yang lebih positif ya, ada holy desire lah, gitu. Lebih baik. Ada holy desire untuk saya boleh terus bertumbuh mengenal Tuhan. Or if we use more positive terms, there is a holy desire for us to know God more. Karena Roh Kudus diberikan untuk menunjuk kepada Parakletos yang pertama yang sudah mati buat kita. The Holy Spirit has been given to point to the first Parakletos that has been given to us. Nah, pada waktu kita semakin lama semakin bertumbuh di dalam desire untuk semakin mengenal Tuhan, When we grow and desire more to know God more, maka tandanya adalah kita juga semakin bergumul untuk kita memiliki yang namanya spiritual discipline. the sign is that we struggle to improve in our spiritual disciplines. Tidak ada yang namanya spiritual desires yang sejati tanpa yang namanya spiritual disciplines. There is no true spiritual desire without spiritual disciplines. Holy discomfort itu harus menggerakkan kita untuk mau makin mengenal Tuhan. Saya masih pengen tahu seberapa indahnya Yesus Kristus dan itu membuat saya untuk semakin lama semakin mendisiplin diri saya. Holy discomfort must cause us to desire to know God more. There is more of the beauty of Jesus Christ and there's more of the relationship with Him that I want. Dan semakin kita boleh bertumbuh di dalam bagian ini, semakin herannya, semakin juga besarnya comfort yang kita miliki. And as we grow in this area, we also receive more comfort. Saudara, dua hal ini kita tidak bisa pisahkan sekali lagi. Comfort sama holy discomfort. We cannot separate these two, comfort and holy discomfort. Semakin saudara mengalami comfort, semakin saudara itu yakin bahwa saudara itu di dalam Tuhan. Semakin saudara itu ingin bertumbuh, semakin besar so-called holy discomfort dalam hidup saudara. The more that you experience this comfort, the more you want to grow in God more, the more you will experience holy discomfort. Kalau orang itu hanya berkanjang di dalam satu pemikiran bahwa yang penting saya sudah selamat dan yang kemudian saya tidak lagi peduli apakah saya bertumbuh atau tidak. If, as a person, you are trapped in this thought that, well, the only thing matters is that I'm saved. It doesn't matter if I'm growing or not. Maka saudara patut mempertanyakan hidup saudara di hadapan Tuhan. But you need to question your life before God. Karena yang namanya jaminan keselamatan dari Yesus Kristus untuk kemudian dinikmati tanpa ada yang namanya satu hasrat untuk makin bertumbuh mengasihi Tuhan. Ini bisa hanya sekedar merupakan fenomena agama. Because the assurance of salvation through Jesus Christ, but without the desire to know Him, that is only a phenomenon of religion. Semua orang juga mau tuh memiliki yang namanya keselamatan itu. Kayak kedagingan orang tuh bisa itu mau mendapatkan hal itu saja. Everyone wants to receive salvation. Everyone in their flesh wants to obtain this. Tapi yang namanya comfort yang sejati ya, maksudnya kalau sudah betul-betul punya satu kayak kepastian bahwa saudara itu milik Tuhan,
Maka hal yang berikutnya ini, holy discomfort ini yang kemudian akhirnya mengafirmasi bahwa memang saudara punya comfort yang pertama. But true comfort, the assurance you truly know God, will be proven by the holy discomfort that you have to desire to know God more. Bahwa saudara itu punya growing desire untuk kemudian mengenal Tuhan. That you have a great desire to know God. Orang yang selalu kemudian pikir apakah saya itu selamat, well itu ada bagian tersendiri yang memang itu harus dibereskan. People who constantly ask themselves, am I saved? Am I saved? This is a question that does need dealing with. Tapi orang yang senantiasa berkanjang hanya di dalam urusan apakah dia itu kemudian sudah selamat atau belum, lalu pada waktu dia menemukan, oke, saya sudah selamat, lalu kemudian dia stuck di situ, dia berhenti di situ. But people who are trapped only in this aspect of the question of, am I saved? And when they've dealt with this question, that's all that they've dealt with. Maka sekali lagi ya, saya perlu berhati-hati karena itu mungkin merupakan satu kayak semacam fleshly desire, kedagingan hanya untuk mendapatkan sekuritas saja tanpa saudara itu melihat lebih jelas sebetulnya siapakah Yesus Kristus yang memberikan kepastian keselamatan itu. To be very careful because this might be a fleshly desire to have security, and that in desiring this security you are missing Jesus Christ, who is the source of the assurance of salvation. Maka biarlah kiranya bagian ini boleh menjadi satu juga penghiburan dan juga menjadi satu satu encouragement buat kita sekalian. So may this be a comfort and encouragement to us. Bahwa another parakletos, another helper yang Allah berikan itu adalah another helper yang menunjuk kepada Yesus Kristus, helper kita yang pertama. That the Parakletos, another helper, has been given to us, which points towards our first helper who has been given, which is Jesus Christ. Dan pada waktu Roh Kudus itu menunjuk kepada Yesus Kristus, sekali lagi dia memberikan kepada kita comfort, satu kepastian bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. When the Holy Spirit points us towards Jesus, He gives us comfort that we belong to Christ. Tapi juga dia memberikan sekali lagi aspek yang kedua itu holy discomfort, untuk membuat kita semakin desire to know Jesus Christ even more and to hidup di dalam disiplin untuk kita makin bertumbuh mengasihi Dia. And the Holy Spirit also gives us holy discomfort so that we may desire to know God more and desire to grow in these spiritual disciplines. Mari kita sama-sama untuk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we thank you for today's Lord. We thank you for your word, and we pray that your Spirit will fill our life and move our hearts so that we may live for you, Lord. We thank you that you have put your favor upon us. We thank you that now you have given your Spirit within our life, like forever, Lord. Not because of what we've done, but because of what Jesus has done for us. And we pray that knowing we have your favor with our life forever will drive us to love you and to live for you even more. Thank you, Father, for this message this morning. In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen.